understand? Kids, women, people, civilian dying over here every day. Every day. This is live images. And I don't care if I'll die over here, but you need to understand what we're going through over here. This is on top of our heads every day. My Muslim brothers and sisters, I'm standing right now in a real hospital that been hit by the real rocket. Half of the wall being destroyed. But you need to know the truth. This is not Gaza hospital. This is, look, an Israeli hospital that been targeted by Hamas rockets. The whole wall being blown out by this Hamas rocket. The disregard of the civilian population. The targeting men, women, kids, doesn't matter. Muslims, Jews, Christians, they disregard life. You need to know the truth, what happened. You need to spread the truth. Shalom sahabat DJ YouTube, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pecinta gereja YouTube, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terlebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan gereja YouTube kita lakukan yang mendukung di Jawa Barat. Bapak Ibu terus doakan untuk pelayanan kita di Jawa Barat biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan siap untuk melayani jiwa-jiwa baru, khususnya untuk diperkembangkan lagi, dimuridkan lagi di sana. Yang pasti Bapak Ibu bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik yang sudah pernah kesaksian di gereja YouTube, dan akhirnya mereka harus muridkan gitu ya, diedukasi agar bisa mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggu dengan ikatan agama. Karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Banyak mereka yang terdoktrin dengan agama yang lamanya dan akhirnya mereka benci, dendam, emosi dan sebagainya. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya sekali. Bila seseorang dibutakan dengan agama, kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati, saudara. Seperti sedemikian yang apa yang terjadi, bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Maka orang tersebut rela mati demi agamanya. Dia tidak bisa membedakan agama dengan nyawa, gitu ya. Sampai mereka berani merelakan nafas yang diberikan Tuhan, gitu ya. Agama melakukan segala hal, karena agama dianggap sebagai yang paling suci, pintu surga, gitu ya. Dan akhirnya demi agama menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu tidak bisa maju, saudara, karena bahaya. Kita harus bisa bedakan mabuk agama dengan mabuk politik, saudara. Mari terus kita suarakan, mari terus dukung channel ini gereja YouTube untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu,
kita masih memberi informasi kepada teman-teman kita dari seberang karena ini tidak dipublikasi dan tidak ditayangkan di media-media lokal, khususnya di televisi nasional. Tidak akan mata kita hadir untuk memberikan informasi yang benar dari sumber yang benar sehingga orang tidak menonton kabar yang tidak benar. Maka dari itu, mari kita saksikan sejenak video berikut ini. Bapak Ibu, kita masih memberikan informasi kepada teman-teman kita dari seberang, karena hal ini tidak dipublikasikan dan tidak ditayangkan di media-media lokal, khususnya di televisi nasional, tidak diberitakan. Maka kita hadir untuk memberikan informasi yang benar dari sumber yang benar, sehingga orang tidak asik menonton kabar hoax, kabar yang tidak benar. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, lalu di dalam kurung Bapak Ibu ditulis pada masa itu. Siapa yang tulis dalam kurung pada masa itu? Itu yang nulisnya orang yang menerjemahkan Al-Quran, si penafsir yang menulis, Bapak Ibu. Artinya kalau kita melihat dalam bahasa Arab, lalu kita baca artinya, dalam bahasa Arab tidak ada pada masa itu. Kalau begitu, apakah pada masa itu ini dilebihkan oleh si penafsir? Bukankah ayat Tuhan itu, kalamnya Tuhan itu tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi? Tetapi banyak sekali kita dapatkan yang dilebihkan dalam kurung tutup kurung. Padahal bilughah al-arabiyah tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tidak ada pada masa itu. Yang ada apa? Dari semua umat yang lain di alam ini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Dilebihkan dari semua umat yang lain di alam ini oleh penafsir Al-Quran atau penerjemah Al-Quran, ditambahkan dalam kurung tutup kurung pada masa itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Tidak ada pada masa itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, artinya saudara, kalau kita melihat arti daripada terjemahan surat Al-Baqarah ayat 47, banyak sekali kelebihan-kelebihan Bani Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, oleh umat lain, oleh negara lain. Salah satunya adalah Nabi dan Rasul itu lahir dari Bani Israel, berasal dari Bani Israel. Yang kedua, keselamatan. Dari Yahudi keselamatan datang. Kenapa keselamatan datang dari Yahudi? Bukankah dari Tuhan keselamatan? Benar, Bapak Ibu. Lalu kalau begitu Bang Pendi, kenapa dari Yahudi? Karena juru selamat dalam rupa manusia, dalam wujud manusia, lahir di Yahudi, Israel. Yang selanjutnya adalah satu-satunya umat kaum yang makan makanan dari surga itu adalah orang Yahudi. Maka mereka hebat-hebat, pintar-pintar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kemungkinan bangsa-bangsa Goim ini iri terhadap Yahudi. Ya, apa yang membuat negara lain iri terhadap Yahudi? Apa karena mereka negara yang dilebihkan, bangsa yang dilebihkan, bangsa pilihan Tuhan? Tuhan hanya buat perjanjian satu-satunya dengan bangsa Yahudi, dengan negara Yerusalem, dengan Yahudi? Atau bagaimana? Sehingga banyak sekali negara-negara Goim
ingin membinasakan Yahudi, ingin menghancurkan Yahudi. Tetapi sampai hari ini, Yahudi tidak bisa dipandang sebelah mata. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman kita dari seberang yang menonton video ini, supaya tempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Simak, perhatikan dulu sampai selesai. Kalau tidak sanggup, ya skip, jangan nonton. Nah, bagi saudaraku semuanya yang satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, mari kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa Israel, untuk Yerusalem, supaya shalom Elohim, damainya Tuhan turun di Israel, menyertai Israel, dan peperangan ini segera berakhir, karena sangat kita sayangkan banyak sekali yang dirugikan melalui peperangan ini. Rakyat jelata sangat kita sayangkan, mereka jadi korban, baik dari Palestina maupun dari Israel. Yang membuat ini semua adalah teroris Hamas. Mereka harus bertanggung jawab. Nah, baik saudaraku, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Look, you see it in life. You have to understand. Kids, women, people, civilian dying over here every day. Every day. This is live images. And I don't care if I'll die over here, but you need to understand what we're going through over here. This is on top of our heads every day. My Muslim brothers and sisters, I'm standing right now in a real hospital that been hit by the real rocket. Half of the wall being destroyed. But you need to know the truth. This is not Gaza hospital. This is, look, an Israeli hospital that been targeted by Hamas rockets. The whole wall being blown out by this Hamas rocket. The disregard of the civilian population. The targeting men, women, kids, doesn't matter. Muslims, Jews, Christians, they disregard life. You need to know the truth, what happened. You need to spread the truth. In my opinion, the problem of the governments around the world, including Indonesia, that they are much more supporting the leaders rather than the people. I don't know how much money, as an example, Indonesia is donating yearly to the Palestinian Authority in the West Bank or into the Hamas in the Gaza Strip, but for the Palestinian individuals, the civilians, they never ever saw such a huge amount of money. I don't think that the Palestinian Authority even is trying to spend any money to improve the daily life of the Palestinians. The Palestinian Authority depends on Israel on this issue, that they are demanding more working permits to the Palestinian workers in turn to get more and more income from the Israelis. This is one of the major problems of the leaders around the world, that they are supporting leaders, the Palestinian leaders, rather than they are supporting the Palestinian people. And what is your suggestion for us in Indonesia? Because Israel and Indonesia doesn't have... I think that any kind of donation must have to be conditioned. Not just to give millions for free. Let us impose restrictions here on the funding, where that funding is going to do, and on what exactly things you are going to spend it. Which is unfortunately, no country around the world these days is trying to put the Palestinian Authority under control or to impose any kind of checking, the budget where exactly has been spent. I don't know if the Palestinian Authority even submitting any kind of audit reports at the end of the year to those donors who paid hundreds of millions of dollars during the year. I think that the Christians can play a very important role here in the Israeli-Palestinian conflict. Unfortunately, when we are looking to the Christians these days around the world, they almost split. They almost two different Christians. Christians pro-Palestinians, Christians pro-Israeli. But we didn't see any Christian who is really pro-peace. And this is one of the most important issues, in my opinion, that the Christians, first of all, should have to be united
and the Christian in the meantime should have to start building their own strategy towards the Israeli-Palestinian conflict. And when you mention pro-Palestinian, you're also saying here today, guys, you have to see if you're pro-Palestinians or pro some sort of political leadership. In my opinion, by being a pro-Palestinian, that will never help the Palestinians. Because the majority of those who looks like pro-Palestinians, they have hate towards Israel. And that's a very big problem. With hate, you couldn't build the bridges of peace between two nations. So I think that they should have to stop being a pro-Israel or Palestinian and to start being much more pro-peace for the Palestinians and for the Israelis. How could they reach the people without going through their leadership? You're saying it's problematic. I think that they know exactly how to reach us. I think that they can come and they can visit us. They can go to inside the refugee camps and to listen to the people what exactly these people really want. Because looks like that we have a very huge valley here between what we the Palestinians want and what is the Palestinian Authority. So maybe what Trump is doing, starting from economy, starting from the people, maybe that's a very smart way to go. And I am a person who believes that only via economic prosperity the Israeli-Palestinian conflict might be resolved. Only by economic prosperity. And this is why I took such kind of standing against the BDS. Because with the BDS, with boycotting Israel, no peace will be achieved in the near future. هي دولة هل هو جماعة منظمة إرهابية كيان كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمقها؟ دولة إسرائيل شئنا أم أبينا هي دولة مستقلة ذات سيادة لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية. هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية نعم. أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال. ليس هناك احتلال. هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم. وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. يعني من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا هذا تخيل ما يكون ليس له موجود. ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا حتى أن الآية الكريمة قال إن فيها قوما جبارين كان من يسميهم الجبارين وبالتالي لا وجود لدولة اسمها. Tuhan para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan yang barusan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Video tadi Bapak Ibu itu sangat jarang sekali kita melihat di televisi nasional, hampir tidak pernah, karena yang mereka pertontonkan hari-hari ini khususnya antara Israel, Hamas, dan Palestina itu selalu berat sebelah.
Kalau kita boleh jujur, mereka mempertontonkan hal yang tidak benar. Ya, bukan berdasarkan sumber yang benar-benar terjadi di lapangan. Tetapi kebalikan apa yang terjadi di lapangan. Semuanya sudah dimanipulasi. Makanya kita perlu sekali untuk hadir untuk melawan semua berita-berita hoax yang tersebar di bangsa dan negara kita, khususnya antara Israel, Palestina, dan Hamas. Dan kita berharap supaya Hamas sadar terhadap apa yang dia lakukan. Karena semua hal ini terjadi dimulai daripada Hamas. Orang lagi enak-enak liburan, orang lagi berlibur, orang lagi istirahat, dia bikin ulah, dia bikin kacau. Ya, dia bukan saja membangunkan singa harimau, tetapi dia buat kekacauan di kandang singa. Nah, ketika diterkam, dia teriak. Dan orang-orang yang membantu dia mendesak pemerintah, mendesak ini, mendesak itu, supaya Israel dikutuk oleh banyak negara. Dan kita bersyukur ini zaman internet, zaman dimana kita tidak bisa lagi dibodohi dan kita tidak bisa lagi disuguhi dengan berita hoax. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati, menyertai kita semua, dan terima kasih seperti saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga yang memberkati. Yang rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau di teks berjalan. Shalom, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.